Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya untuk memenuhi tugas seminar fisika yang berjudul Desain Alat Deteksi Pembusukan Daging Ayam Menggunakan Sensor Kapasitif Interdigit. Disusun oleh saya sendiri. Nah, yang pertama, karena ini adalah dari artikel, maka yang pertama itu ada abstrak. Di Indonesia, kekayaan alam yang melimpah mendukung berbagai profesi, termasuk perdagangan. Namun, banyak pedagang yang tidak jujur, terutama dalam perdagangan makanan, seperti daging ayam. Seperti daging ayam. Beberapa pedagang itu mencampur atau mengganti daging ayam segar dengan ayam tiren untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Yang pastinya itu membahayakan konsumen. Ayam tiran sendiri adalah ayam yang mati sebelum disembelih dan memiliki kandungan bakteri serta racun yang berbahaya bagi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain alat deteksi pembusukan daging ayam menggunakan sensor kapasitif interdigit. Dan juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nilai kapasitif dari daging ayam segar dan daging ayam tiren. Pendahuluan, Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah tadi seharusnya mendukung praktik perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Namun, kenyataannya masih banyak oknum pedagang yang mengutamakan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kesehatan dan keamanan konsumen. Daging ayam merupakan sumber protein hewani yang digemari masyarakat karena harganya yang relatif murah, kandungan protein tinggi, dan rasanya yang khas. Kajian pustaka dan metode penelitian. Yang pertama itu adalah daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein dan nutrisi penting bagi tubuh manusia. Namun, kualitas daging ayam dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk teknik pemotongan dan kondisi ayam sebelum dan sesudah pemotongan. Nah, yang pertama ada daging ayam segar. Daging ayam, baik yang berasal dari ayam broiler maupun ayam segar, memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani di Indonesia. Warna daging ayam segar memainkan peran penting dalam menarik minat konsumen. Daging yang memiliki warna putih kekuning-kuningan diinginkan oleh konsumen, dan hal ini disebabkan oleh adanya provitamin A dalam lemak daging serta pigmen oksimioglobin. Yang kedua ada daging ayam tiren. Ayam tiren istilah yang merujuk pada ayam yang mati sebelum atau selama proses pengangkutan, atau ayam yang mati karena sakit di kandang dan tetap dipotong untuk dijual. Salah satu bahaya utama dari mengonsumsi ayam tiren adalah kontaminasi bakteri Escherichia coli. Bakteri ini yang umum ditemukan pada usus ayam dapat menjadi patogen atau penyakit dalam kondisi tertentu, seperti gangguan pencernaan atau sistem kekebalan tubuh yang lemah. Ciri dari ayam tiren itu kaku dan pucat dengan bulu kusam dan sebagian terlepas. Darah tidak keluar sempurna, jadi masih ada darahnya di bagian tertentu daging tersebut. Kemudian tekstur lembek dan kurang kenyal, jadi nggak segar gitu. Nah, baunya menyengat dan tidak sedap. Warna lebih gelap karena kandungan hemoglobin yang tinggi. Perbedaan dari ayam segar dan ayam tiren. Mungkin dilihat dari visual mata itu warna dari ayam segar itu pasti kelihatannya warnanya putih. Enggak pucat, enggak kekuning-kuningan gitu ya. Tapi putihnya putih, pucat, kekuningan. Enggak sampai kayak hitam gitu loh. Nah, untuk aromanya udah pasti ayam segar, baunya normal, dan ayam tiren baunya tidak sedap, menyengat biasanya. Nah, ada kapasitor. Kenapa menggunakan kapasitor? Nah, kapasitor itu merupakan komponen elektronik yang terdiri dari dua plat konduktor, biasanya terbuat dari logam, dan dipisahkan oleh isolator yang disebut dielektrik.
Terus sensor. Sensor itu sebuah apa ya, yang mampu mengonversi besaran fisika, kimia, atau biologi menjadi sinyal listrik dan telah menjadi komponen fundamental dalam berbagai industri dan aplikasi. Nah, di topik penelitian kali ini saya menggunakan capacitive interdigit. Nah, yang disebut interdigit kapasitor sensor adalah jenis kapasitor yang memiliki elektroda berbentuk periodik, mirip dengan konfigurasi elektroda pada kapasitor plat sejajar. Jadi sebenarnya masih sama aja kayak kapasitor yang sejajar itu. Namun kalau yang interdigit itu dia periodik gitu. Itu saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Ini adalah struktur sensor kapasitif interdigit. Jadi ini tuh misal ini bagian yang jalur positifnya. Nah, ini yang jalur negatifnya. Misal. Nah, ini dihubungkan dengan kabel gitu ya. Nah, nantinya diukur digunakan RLC meter. Model kapasitif interdigit. Para ilmuwan telah mengembangkan berbagai metode untuk mengkarakterisasi kapasitas interdigit, termasuk analisis perkiraan. Model akuisisi data. Akuisisi data adalah metode penting untuk mendapatkan output sensor dan melakukan karakterisasi sensor. Nah, tadi kan saya nyebut RLC ya, ketika menggunakan alat ukur RLC. Nah, RLC sendiri itu adalah rangkaian seri dalam arus bolak-balik yang ada resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusun secara seri. Nah, ini bentuk dari RLC meternya. Ini alat ukurnya untuk mengukur kapasitor. Nah, kemudian metode penelitian. Penelitian yang dilakukan kali ini itu menggunakan dua metode, yaitu metode deskriptif dan metode eksperimen. Metode deskriptif itu kita baca-baca artikel, jurnal dari penelitian terdahulu dan disempurnakan di penelitian ini. Dan juga metode eksperimen, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, pembuatan sensornya terlebih dahulu dan menggunakan software. Softwarenya itu pertama saya bikinnya di Proteus. Nah, kemudian setelah itu pakai apa itu namanya CorelDRAW, karena CorelDRAW itu mudah untuk bikin garis-garis yang jarak-jaraknya lebih dekat gitu. Jadi bisa diatur-atur. Nah, udah buat menggunakan sensor. Nah, kemudian sensor itu dicetak dicetak PCB gitu ya, ada di Jalan Ahmad Yani di Spektra. Nah, setelah PCB-nya jadi, kayak tadi saya sebutin bahwa PCB-nya itu ada jalur positif dan negatif, itu dihubungkan dengan kabelnya positif sama negatif, dan dihubungkan juga ke alat ukur RLC tadi, alat ukur kapasitor. Nah, itu tuh untuk mengetahui eh, besarnya wattnya kapasitif pada objek ini gitu. Nah, kemudian setelah diuji sensor itu kemudian merancang sistem hardware, yaitu setelah hardware-nya jadi itu ada pengambilan data, kemudian analisis data dan menyebutkan hasil analisis data. Nah, nah. Ini hasil dari pengukuran kapasitansi yang menggunakan daging ayam sama daging tiren. Nah, di sini saya dengan variasi elektrod yang berbeda-beda, yaitu
10, 20, dan 30. Seperti yang dilihat dari sini, yang diubah-ubah variabelnya itu harinya. Jadi hari pertama, hari loncat 2 hari, hari ketiga, hari kelima. Nah, untuk daging ayam segar itu kapasitansinya itu dengan elektrodenya 10 itu 1,1 picofarad. Berarti kecil kan ya. Dengan ketidakpastiannya 0,05. Nah, untuk G20 itu naik jadi 1,15 sekian, di bulatnya 1,15. Ininya sama, apa sih, ketidakpastiannya sama karena masih sama-sama di hari pertama. Nah, untuk kapasitansi 30 elektrodanya itu 1,224 berapa sekian gitu. Jadi 1,25 lah ya. Nah, kemudian seterusnya untuk daging ayam segar yang ketiga hari 5 hari itu sebenarnya linear ya. Itu semakin banyak elektronnya itu semakin tinggi si kapasitansinya. Nah, untuk daging ayam tiren ini lebih tinggi daripada daging ayam segar si kapasitansinya. Mau itu dalam elektron 10, 20, atau 30. Nah, itu kan tadi dari udah menggunakan si daging ayamnya ya. Nah, kalau ini itu analisis sensitivitas sensornya dulu. Jadi sebelum tadi itu harusnya ini dulu ya. Nah, analisis sensitivitas sensor. Nah, ini tuh 10/30 ini. Ini sama kayak tadi. Sensitivitasnya, nah ini sesuai yang tabel ini. Pembahasan. Dari tabel yang sebelumnya itu dapat dilihat bahwa nilai kapasitansi daging ayam tiren selalu lebih tinggi dibandingkan dengan daging ayam segar pada semua lama penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa pembusukan daging ayam dapat meningkatkan nilai kapasitansi yang terdeteksi oleh sensor buatan ini. Nah, peningkatan kapasitansi ini disebabkan oleh perubahan sifat dielektrik daging akibat proses pembusukan yang meningkatkan kandungan air dan ion dalam jaringan daging. Nah, nilai kapasitansi juga meningkat seiring dengan bertambahnya lama penyimpanan baik pada daging ayam segar maupun ayam tiren. Pada daging ayam segar, peningkatan ini lebih lambat dibandingkan dengan daging ayam tiren. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembusukan lebih cepat terjadi pada daging ayam tiren. Hasil analisis dari tabel yang sebelumnya, analisis sensitivitas sensor itu menunjukkan bahwa ketika sensor ini mendeteksi perbedaan antara daging ayam segar atau tiren, menurun seiring dengan bertambahnya jumlah elektroda. Meskipun demikian, perbedaan nilai ini dihasilkan oleh sensor dengan jumlah elektroda lebih banyak, 10, 20, sampai 30 tadi. Nah, sensitivitas tertinggi dicapai oleh sensor dengan 10 elektroda, yaitu sebesar 47,06%. Mengapa demikian? Nah, penurunan sensitivitas pada sensor dengan jumlah elektroda lebih banyak disebabkan oleh distribusi medan listrik yang lebih merata dan penetrasi yang lebih dalam ke dalam daging, sehingga mengurangi perbedaan kapasitansi yang terdeteksi. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi kali ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa sensor kapasitif interdigit terbukti efektif dalam mendeteksi pembusukan daging ayam. Nilai kapasitansi yang diukur oleh sensor menunjukkan perbedaan yang signifikan antara daging ayam segar dan ayam tiren. Nilai kapasitansi daging ayam meningkat seiring dengan lamanya penyimpanan, baik pada daging ayam segar maupun ayam tiren. Namun, peningkatan kapasitansi lebih cepat terjadi pada daging ayam tiren dibandingkan dengan daging ayam segar. Nah, sensor kapasitif interdigit ini memiliki potensi besar untuk digunakan dalam industri pangan sebagai alat deteksi cepat untuk memeriksa kualitas dan kesegaran daging ayam. Penggunaan sensor ini dapat membantu memastikan keamanan pangan dan mencegah konsumsi daging yang tidak layak. Secara keseluruhan,
Penelitian ini menunjukkan bahwa sensor kapasitif interdigit adalah alat yang menjanjikan untuk mendeteksi pemasukan daging ayam secara cepat dan akurat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.